أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat? Insya Allah jamaah yang ada di rumah, yang nonton di rumah pun juga sehat dan bahagia ya. Nah, berbicara tentang kata dukun nih Bu. Apa yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu? Apa Bu? Serem ya, terus musyrik, setan ya, nggak boleh udah pasti ya Bu ya. Tapi masalahnya di era globalisasi seperti ini nih, ternyata masih ada aja loh yang percaya dengan perdukunan, sesuatu hal yang musyrik, syirik gitu. Bahkan kalau ada tayangannya suka ditonton Bu, nauzubillahimin. Gak boleh. Nah, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah haramnya berdukun. Nah, langsung aja yuk, kita langsung mau belajar ya Bu. Kita undang Ustadz kita yang pertama, ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi puitisasinya bagus banget. Masya Allah tabarakallah. Sari tilawah yang luar biasa. Yang ngajarin Ustadz Oh, Maulana. Pagi-pagi ngaji kita terus harus belajar artinya juga Harus ya. tahu gitu. sebenarnya kenapa banyak orang Arab itu nangis. Kalau baca Quran, ya imamnya karena tahu isi maknanya. Sama halnya dengan kita, harusnya bukan hanya membaca Al-Quran, tapi memaknai isi kandungan Al-Quran. Betul, dan dengan memaknai itu insya Allah tingkat keimanan kita, ketakwaan kita bertambah ya Ustadz ya. Dan berbicara tentang dukun nih, harusnya kan udah jelas-jelas. Allah itu sangat membenci kesyirikan. Satu dosa besar yang tidak akan Allah ampuni adalah syirik. Kok masih ada aja ya yang percaya? Dan kalau dukun itu sebenarnya melakukan perjanjian dengan siapa sih Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. 24 Syawal 1440 Hijriah
Jumat terakhir di bulan Syawal. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan Syawal ini, meningkatnya ibadah kita. Dan barang siapa yang masih mau berpuasa Syawal karena belum selesai, semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Jamaah, dukun ataupun melakukan perjanjian seperti apa yang dilakukan para dukun, mohon izin, nauzubillah summa nauzubillah, ini sangat membahayakan. Karena ini adalah bentuk perjanjian dengan jin atau makhluk yang sudah notabene-nya dalam jin ini yang disebut setan dalam bentuk jin yang mengadakan perjanjian, mohon maaf bisa merusak syahadat kita. Karena kenapa? Bergantung selain kepada Allah. Sekali lagi, bergantung selain kepada Allah dan mempercayai selain Allah. Dan ketahuilah, ini notabene-nya lari ke sihir. Dan sihir ini tidak akan terjadi selama masih ada syahadat. Selama masih percaya Allah, susah sihir itu terjadi. Dan nanti akan terjadi ketika dia tidak melakukan syahadat. Nauzubillah. Jamaah, tujuannya apa? Untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Inilah ya bahayanya. Mohon maaf. Sehingga diwanti-wanti bahaya bagi orang yang percaya, mendatangi atau menggunakan perdukunan. Bisa jadi menyebabkan apa? Rusaknya ibadah. Runtuhnya amal ibadah. Bahkan merusak keislamannya. Dan hingga menjadi kafirlah dia. Jadi hati-hati. Silahkan metode apapun yang engkau lakukan dalam mendidik anak. Silahkan, ikuti zamannya. Tapi kategori akidah tidak boleh bergeser. Inilah hati-hati dengan hal seperti ini. Karena bisa jadi bentuk persekutuan atau kemusyrikan ini bisa berakibat fatal. Karena kenapa? Mengadakan, saya pinjam kata-kata ini, tumbal. Atau sajian. Hati-hati. Sesa atau namanya? Sesajen. Iya itu. Apa namanya? Sesajen. Ya, memotong binatang bukan atas nama Allah. Nah, ini tidak bisa dimakan. Atau mempersembahkan bukan kepada Allah tapi kepada selain daripada Allah. Nah, maka sesajen itu tidak bisa dimakan. Sudah dibaca-bacakan mantra. Ini hati-hati. Bahkan ada orang rusak syahadatnya karena mempersembahkan bukan ayam, bukan apa, tapi lalat. Cuma minta lalat doang, itu sudah rusak syahadat. Nauzubillahimindzalik. Artinya memang kalau akidah nih kita nggak boleh main-main Gak ya bisa Ustaz main-main, ya? tidak ada Nggak bisa ya? kompromi dengan akidah. Semua balikin. Sekalipun kita dalam artian diikat tangannya ke Sumia, Yasir, ini Apa tuh Ustaz? ini syuhada pertama. Hmm. Yang untuk merusak syahadatnya Nggak mau. termasuk Bilal bin Rabah. Ahad, supaya disuruh kembali ke enggak mau. Minta hanya sama Allah, Allah itu satu, bergantung hanya sama Allah, udah itu aja pokoknya Itu selesai. intinya. Masya Allah, jadi kembalikan lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Maulana, nanti kita masih nanya-nanya lagi ya Bu ya. Kasih tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Ibu nih kayaknya semangat nih, dari tadi banyak yang mau nanya ya. Ada yang jauh-jauh dari Purwakarta, ada yang dari Ciledug, coba yang mau nanya siapa, coba angkat tangan Bu. Mana coba angkat tangan dulu semuanya. Mana, coba saya mau lihat. Oke, yang di belakang deh nih, yang nomor 1 duluan. Oke, sambil duduk aja gak apa-apa Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dari Majelis Taklim Khairunisa Kreo Larangan. Ya. Saya mau bertanya Ustadz, nih ada orang yang sakit, terus pergi ke dukun. Kaget saya. Ada orang yang sakit pergi ke dukun. Tahu-tahu datang ke dukun itu sembuh. Itu sembuhnya itu sembuh beneran atau disembuhkan sama jin?
Sembuh beneran Ya, atau atau sembuh disembuhkan. bohongan? Ya, Atau disembuhkan kan sama, sama jin? jin, iya. Waduh, nauzubillah min dzalik. Nanti kalau udah ada satu temennya sembuh, yang lain besok-besok teman-temannya ikut-ikutan lagi. Iya, Nauzubillah min dzalik. iya. Baik Ibu, Ya, terima kasih sekian, banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bagir, assalamualaikum Bib. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekalian buat menjawab pertanyaan dari jamaah Bib. Sebenarnya tuh apa sih Bib yang terjadi ketika ada orang beneran sembuh gitu? Ini sembuhnya beneran, bohongan atau jangan-jangan ada penyakit yang akan keluar 4, 3, 5 bulan berikutnya gitu. Mohon tausiahnya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita ucap terima kasih kepada Islam itu Indah Ustadz Maulana. Di pagi hari ini kita belajar memahami bagaimana menguatkan iman kita, menguatkan tauhid kita. Supaya apa? Supaya kita tidak yakin kecuali kepada Allah, tidak percaya kecuali kepada Allah. Nah, berbicara tentang orang yang sembuh datang kepada seseorang yang mana kalau kita sebut sebenarnya orang pinter ya. Dibilangnya orang pinter. Kenapa sih dinamakan orang pinter? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Sebab yang datangnya orang-orang bodoh. Jadi yang pinter dia doang sendiri. Makanya disebutnya orang pinter. Sebenarnya bukan orang pinter. Kalau dibilang katanya orang sakti, bukan sakti, sakit iya. Mungkin. Nah, ketika kita berbicara seperti ini. Pertama yang harus kita fahami, kita perbaiki tauhid kita. Di dalam ilmu tauhid kita percaya bahwa Allah Tuhan kita. Kalau kita percaya Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan hidup dan mati. Allah juga yang menciptakan rasa sakit dan kesembuhan. Nah, ini kalau kita memahami makna tauhid di dalam sifatnya Allah, kita akan pelajari Allah yang menjadikan kita sakit, Allah juga yang memberikan kesembuhan untuk kita. Berarti tidak akan datang kesembuhan di dalam setiap penyakit kecuali datang dari Allah. Mungkin, bukan tidak mungkin. Sebab kalau kita berbicara tentang perkara-perkara yang tidak masuk di dalam akal. Nah, kalau bicara dukun nih, salah satu ilmunya adalah orang-orang yang mana melakukan sesuatu yang timbul dari mereka yang tidak masuk di dalam akal. Mayadhar bil isti'adah minasyayatin. Sesuatu yang timbul yang tidak nampak di dalam akal pikiran kita. Artinya tidak mungkin kita bisa ambil dalam pikiran kita. Timbulnya dari apa? Dari bantuan syaitan. Jadi jelas ketika kita memahami itu bahwa apa? Mungkin datang kesembuhan. Tapi kesembuhannya itu seperti tipu daya. Bisa datang kesembuhan. Ya sembuh sebentar. Tahu-tahu sakitlah lagi. Mungkin di tempatnya sembuh. Tiba-tiba pulang udah sakitlah lagi. Enggak sedikit orang-orang yang mengeluh dengan seperti itu. Andai kata kesembuhan diberikan, itu ujian untuk orang tersebut. Sebab apa? Sebab tidak kuat imannya. Sehingga goyah imannya. Nah, makanya ini perlu menjadi perhatian kita. Apa yang harus kita perhatikan? Kita benarkan tauhid kita. Bahwa tidak datang kesembuhan kecuali dari Allah. Yakini itu. Sebab kalau kita meyakini sesuatu yang menyembuhkan, berarti apa? Kita sudah menjadikan kesembuhan itu bukan dari Allah. Kesembuhan itu bukan dari Allah. Sama seperti mohon maaf, kita berikhtiar datang ke dokter. Apa dokter bisa menyembuhkan kita? Enggak. Tapi dia membantu kita bagaimana untuk kita sembuh di dalam ikhtiar. Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu. Contoh, berapa banyak orang yang minum obat tapi enggak sembuh-sembuh. Berapa banyak orang enggak minum obat sembuh. Cuman datang doang ke dokter. Dulu saya punya teman saya ini suka flu. Kalau debu sedikit flu. Obatnya apa? Kita bilang ke dokter enggak. Obatnya beli tisu. Sekedar beli tisu aja sembuh. Enggak tahu tuh. Itu namanya sugesti. Jadi kita pahami yang menyembuhkan Allah Subhanahu. Ya mungkin supaya apa dia beli tisu supaya sodakoh sama penjual tisu ngasih. Mungkin kalau dikasih sakit kurang sedekah mungkin kan. Nah itu bisa ya
Bisa jadi. Jadi harus kita pahami, kita benarkan tauhid kita dari awal, yang memberi rasa sakit dan yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu, bukan orang, bukan manusia, bukan alat, bukan benda. Apalagi orang-orang yang seperti ini gambarannya, yang mereka meminta bantuan daripada syaitan. Oh, syaitan tuh pintar menipu daya kita. Jangankan urusan penyakit, urusan iman aja kita ditipu sama syaitan. Urusan iman aja kita ditipu. Yang tadinya kita nikmat ibadah, syaitan bisa menjadikan kita tidak nikmat lagi ibadah. Jadi kita benarkan tauhid kita, percaya kepada Allah. Nauzubillahimindzalik tuh kalau misalkan sampai kita ketipu sama setan ya Habib ya. Karena jangankan urusan kesehatan, urusan keimanan aja kita ditipu-tipu nih. Betul. Nah nanti kita masih akan belajar lagi sama Habib. Terima kasih banyak, jazakallah khair Habib. Jamaah. Kayaknya ibu-ibu nih dan juga jamaah yang ada di rumah juga masih pengen nanya nih. Nah setelah ini kita akan masuk segmen di mana teman-teman jamaah yang ada di rumah boleh bertanya nih kepada guru-guru kita melalui sosial media kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam pembahasan kita haramnya berdukun di Islam itu indah. Jamaah! Yeah! Oh jamaah!